warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Ta'lim Al-Hikmah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama membaca suratul Yasin yang dilanjutkan oleh kegiatan taklim kita. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pada sore hari ini bahasan kita akan membicarakan tentang kisah keadaan umat Nabi Muhammad besok di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Riwayat dari Abdullah bin Abbas, beliau bersabda, yukhsyaru ta'ifatun min hadil ummati ala sirati. Nanti umat Muhammad, kita ini Bu ya, umat Nabi Muhammad nanti oleh Allah Subhanahu wa taala ada satu kelompok umat Nabi Muhammad yang digiring ke sirat, ke jembatan Siratul Mustaqim. Wa dzalika inna awwalam man yadkhulu al-jannah ma khal al-anbiya hadil ummah. Golongan orang selain Nabi yang masuk surga pertama kali adalah golongan umat Nabi Muhammad. Wa akhiru man yadkhulu al-jannah min hadil ummati alladziina wajabat alaihim an-nar. Dan juga orang yang paling akhir masuk surga nanti juga dari golongan umat Nabi Muhammad yang masuk neraka. Jadi umat Nabi Muhammad ini ada yang masuk neraka, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanzuru yaumal qiyamati wa ya'rifu ummatahu li annahum kanu ghurran muhajjilin min asaril wudu. Nanti Nabi Muhammad akan mengenali umatnya, mengenali kita, mengenali ibu-ibu, tahu semuanya Nabi Muhammad. Dari mana Rasulullah mengenali umatnya? Dari sinar wajahnya yang terang karena bekas wudunya. Jadi semakin kita sering berwudu, semakin kita dikenali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya kalau kita dikenal oleh Nabi? Manfaatnya kita akan ditolong oleh Nabi. Karena pada saat itu manusia yang paling dikasih leluasa ngajak umatnya masuk surga yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu ya Jibril ma bala ummati mahbusin ala sirat. Fayaqulullahu ghayyibuhum fi audiyatil qiyamah hatta yadkhulu Muhammad alaihi salatu wasallam al-jannah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, mana umatku? Apa umatku masih ada di Siratul Mustaqim? Ini ceritanya Bu ya, Rasulullah ini kan surga ini nggak dibuka kalau Rasulullah belum masuk. Ya. Jadi Rasulullah masuk ke surga, pintu surga dibuka, Rasulullah keluar lagi nyari umatnya. Ini umatnya dibawa, ayo masuk surga. Rasulullah keluar lagi nyari umatnya lagi, terus seperti bolak-balik sampai ada satu kelompok, satu golongan umat Nabi Muhammad yang paling belakang. Ketika Rasulullah mencari kelompok ini, katanya Allah berfirman kepada malaikat, itu umat Nabi Muhammad itu, sembunyikan dia. Sembunyikan agar Nabi Muhammad nggak melihat, agar Nabi Muhammad merasa bahwa umatnya semua masuk surga. Jadi Nabi Muhammad ini tidak akan rela masuk surga, tidak akan tenang di surga kalau masih ada umat Nabi Muhammad yang belum masuk. Padahal orang-orang ini harus masuk neraka karena dosa-dosanya.
Makanya ketika Nabi Muhammad mau menolong umat ini, disembunyikan oleh malaikat, disembunyikan di sebuah lembah yang Rasulullah tidak melihat. Padang Mahsyar udah kosong, udah umat manusia itu sudah dimasukkan ke dalam surga, juga sudah dimasukkan ke dalam neraka. Tinggal satu golongan ini yang oleh Allah perintah kepada malaikat agar disembunyikan. Fa idza nadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal qiyamah dhanna anna ummatahu sabaku ilal jannah kulluhum. Maka Nabi Muhammad melihat padang mahsyar, melihat arena kiamat, sudah menyangka bahwa umatnya masuk surga semua. Karena Rasulullah tidak mau umatnya tidak masuk surga. Kata Rasulullah, semua umatku akan masuk surga. Amin Allahumma amin. Illa man aba, kata Rasul, kecuali orang yang tidak mau. Ada umat Nabi Muhammad tidak mau masuk surga. Siapa? Ya orang yang tidak menurut, tidak melakukan apa yang menjadi ajaran perintah-perintah Nabi. Fa idza dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jannah qala Allah taala li zabani. Kemudian ketika Rasul sudah masuk surga, belak masuk surga, pintu surga ditutup. Rasul sudah ada di surga dan Rasul sudah merasa umatnya selamat semua. Padahal masih ada sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad yang disembunyikan oleh Allah. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Zabaniyah, sukuhum wasallimuhum ila Malik. Malaikat Zabaniyah, umat Nabi Muhammad yang disembunyikan di sana, yang di lembah sana, giring semua, ajak semua giring, serahkan kepada malaikat Malik. Malaikat Malik, malaikat apa Bu? Penjaga pintu neraka. Jadi ada yang di dalam neraka, ada yang jaga pintunya. Pintunya, satpamnya neraka malaikat kalau yang di dalam bagian nyiksa malaikat Zabaniyah. Kemudian faida ra'ahum Malik, ketika malaikat Malik melihat rombongan umat Muhammad ini, malaikat Malik heran, bertanya-tanya, ya ma'syarul asqiya, hei golongan orang-orang yang celaka, man antum, siapa kalian? Wa min ayyi ummatin antum, kamu golongan umat siapa? Malaikat Malik bertanya, ini rombongan dari mana ini? Kamu ini dari mana? Umatnya siapa? Laqad donantu alla yabqa mimman yadkhulu annar ahadun wa kullu ummatin atat fihim muqayyiduna mahliluna bisalasil wa makrun wa mukrinuna ma'asyayatin yusabbihuna ala wujuhim muswaddatal wujuh marzuqatul uyun. Saya pikir sudah tidak ada lagi yang masuk ke dalam neraka. Orang jaraknya jauh sekali. Saya pikir, kata malaikat Malik, saya pikir sudah habis manusia ini, sudah nggak ada yang masuk neraka. Orang-orang yang masuk neraka selama ini semuanya nggak ada yang seperti kalian. Semua yang datang itu dalam kondisi kakinya diikat, lehernya diikat, tangannya diikat, diseret melalui wajahnya. Marzuqatul uyun, muswadatul wujuh, wajahnya hitam, matanya biru. Fala arafi arjulikum al angkal wala aidikum al aghlal. Saya melihat kamu tangannya enggak dirantai, kakinya enggak dirantai. Wala ara wujuhum muswaddatun, kamu wajahnya biasa-biasa saja, wajahmu ini enggak hitam. Wala ayunukum marzuqatun, matamu juga enggak biru. Tamsuna ala arjulikum, kamu berjalan santai dengan kakimu. Padahal yang lain, umat-umat yang lain diseret masuk ke sini. Loh, kamu ini kok enak sekali digiring kayak orang tidak mau masuk ke neraka. Famin ayyi ummatin antum, kamu ini umatnya siapa? Malaikat Malik heran, kok ada orang mau masuk neraka model yang kayak gini, ini kok ada? Qalu, rombongan umat Nabi Muhammad menjawab, la tas'alna ya Malik, jangan bertanya itu Malik, fa inna nastahyi an tukhbiraka, sungguh kami ini malu menyebutkan siapa nabi kami. Walakin nahnu, tetapi ketahui Malik,
kami ini min hamalatil Quran, kami ini golongan orang penghafal Al-Quran. Ada bu golongan penghafal Al-Quran masuk neraka itu ada. Ya, hafal Quran masuk neraka. Apalagi yang enggak jangan penghafal aja bisa masuk neraka apa. Jangan, bukan gitu. Yang hafal Quran aja bisa masuk neraka kalau perbuatannya enggak bener, apalagi yang enggak hafal Quran. Wa nahnu min sawami syahri Ramadan. Ada rombongan lagi, kami malaikat golongan orang yang puasa di bulan Ramadan. Wa nahnu al-hujjaj wal ghuzzata. Ada lagi yang bilang kami golongan orang yang haji. Yang haji katanya Rasulullah, al-hajju al-mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Tapi ternyata ada haji yang masuk neraka. Ya, haji mardud ya. Haji yang topinya aja putih. Haji yang pulangnya hanya ingin disebut Pak Haji, Bu Haji. Misalnya mau berangkat namanya Pak Ijo, pulang haji diceluk Jo ndak noleh. Ada undangan Pak Ijo, oh bukan saya ini, hanya ndak ada. Ada gitu ya. Orang Indonesia memang antik ya. Haji loh dibawa mati. Coba ibu kalau ke kuburan namanya siapa itu? Ada hanya bawahnya. Wal huzza, kami juga golongan orang yang perang jihad fisabilillah. Wa nahnu al muadduna az-zakah. Malaikat kami juga golongan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang zakat juga ada yang masuk neraka. Wa nahnu al muqarrimuna al aitam. Kami golongan orang-orang yang memuliakan anak yatim. Anak yatim, memuliakan anak yatim. Ini apa maksudnya ini? Ini maksudnya walaupun kita orang yang bisa melakukan sebuah kebaikan, jangan pernah kita merasa terbebas dari siksa neraka. Walaupun ibadah kita kayak apa, tahajudnya kayak apa, zikirnya kayak apa, sedekahnya kayak apa, jangan merasa kita ahli surga. Kita enggak tahu, jangan-jangan amal ibadah kita yang banyak dikalahkan dengan dosa-dosa kita yang kecil yang tidak pernah kita akui bahwa itu dosa. Wa nahnu al-mughtasiluna minal janabah. Kami golongan orang-orang yang mandi setelah jenabat. Wa nahnu al-musalluna as-salawatil khamsi. Malaikat kami golongan orang-orang yang menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu juga ada bagian neraka. Mungkin sholat 5 waktunya rajin, tapi ngomongin orang juga lah rajin. Sholatnya rajin, nipu orang juga rajin. Bisa jadi seperti itu. Fayaqulu, kemudian malaikat setelah mendengarkan itu, malaikat berkata lagi, ya ma'syarul asqiya, hei golongan orang-orang yang celaka, amma mana'akumul Qur'an min ma'asillahi ta'ala. Apakah Al-Quran tidak mencegahmu dari berbuat maksiat kepada Allah? Kan sudah ada Al-Quran, kok kamu masih bermaksiat kepada Allah? Apa di Al-Quran enggak diterangkan? Hatta lam tattaku fima waqa'tum fihi, sehingga kamu harusnya tidak jatuh seperti ini. Kamu tidak masuk ke neraka, harusnya sudah ada Al-Quran, sudah ada tuntunannya. Kita kadang Al-Quran baca aja tidak bisa, Bu. Ya gimana mau ngamalkan? Ya. Orang Al-Quran bahasa Arab, sudah bahasa Arab, sastra Al-Quran tinggi, makanya kita tidak bisa, Bu, kita langsung memahami Al-Quran. Maka kita Al-Quran ini yang tahu siapa? Yang paling tahu adalah Rasulullah. Kita harus bertanya sama Rasul. Rasul sudah nggak ada, kita tanya sama orang yang ketemu dengan Rasul. Siapa? Para sahabat. Kita juga sahabat tidak ketemu, kita juga berarti harus belajar kepada orang yang pernah ketemu dengan sahabat. Berarti muridnya sahabat namanya tabi'in, muridnya tabi'in namanya tabi'in, muridnya muridnya sampai kepada para ulama zaman sekarang.
Kita akan bisa ngerti Al-Quran kalau kita mau belajar kepada para ulama.